Kembali lagi kita akan menuju ke Enemawira, Sangihe Island, tepatnya di lokasi Kerajaan Tabukan. Kerajaan Tabukan ini sangat terkenal di masa lampau di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe atau Sangihe Island, Tampung Lawo, karena Kerajaan Tabukan ini memiliki pengaruh baik dalam segi perdagangan, politik, dan juga segi keagamaan. Kali ini topik kita adalah tentang keberadaan Meriam yang berada tepatnya di Desa Soatebe, Kecamatan Tabukan Utara. Meriam ini berlokasi di atas bukit yang langsung menghadap ke arah laut, karena memang Meriam diperuntukkan untuk peperangan menggunakan bubuk mesiu dan diledakkan untuk menyerang musuh. Dari penelusuran kami, setelah kami berjalan-jalan dan menyusuri hutan, sampailah kami di Meriam ini, dan ternyata Meriam ini dulunya di tempat ini ada 5 sampai mungkin 8 atau 10 Meriam dengan berbagai bentuk. Ada yang lainnya disebut dengan lentaka, tapi lentaka itu ukurannya lebih kecil dan ada pegangannya. Biasanya dia disendeng, diletakkan di bahu, dan itu namanya lentaka. Nah, kalau yang seperti ini, yang besar seperti ini, tidak bisa diletakkan di bahu karena ini terlalu berat. Apa yang terjadi dengan Meriam-Meriam yang sisanya itu? Semuanya telah hilang, diambil oleh para pencari barang antik. Sehingga inilah yang tertinggal di Bukit Hantosa, yaitu Meriam. Meriam ini setelah saya selidiki dan saya konfirmasi dengan peneliti Balai Arkeologi Sulawesi Utara bahwa ini adalah peninggalan dari masa kolonial Belanda, atau mungkin sebelumnya Portugis, tapi kalau diperhatikan ini masa kolonial Belanda. Karena dalam masa Portugis itu biasanya terbuat dari tembaga. Nah, apa yang terjadi dengan Meriam ini? Sebenarnya di sini adalah dudukan dari Meriam tersebut. Jadi kalau pada zaman dulu atau Meriam-Meriam yang masih asli yang belum ternodai, itu penahannya itu terbuat dari besi atau baja. Nah, ternyata ini sudah dicuri oleh mereka atau mungkin sudah diambil dan diperjualbelikan. Sehingga yang tersisa hanya badan Meriam yang sangat besar ini. Dan ini mungkin dipugar kembali. Dan yang disayangkan adalah di wilayah ini terdapat banyak makam-makam raja. Itulah sebabnya saya membuat video ini, agar supaya video ini dapat di-share dan disebarluaskan, ditonton oleh kalian, agar supaya dapat menghentikan praktek-praktek pencarian barang antik, apalagi berada di lokasi kebudayaan, lokasi-lokasi warisan sejarah, dan diperjualbelikan. Lihat di sini ada makam dari para raja yang berada di Tabukan, raja-raja kerajaan Tabukan. Kalau tidak salah ini menurut konfirmasi dari beberapa sumber, ini adalah salah satu makam dari Raja Sani atau raja siapa, saya juga kurang tahu tepatnya, tapi menurut mereka ini, karena memang sudah tidak ada nama nisannya. Dan apa yang terjadi di makam ini? Coba Anda perhatikan, sudah terjadi kebolongan di antara makam ini dan di samping makam. Dan di lokasi ini adalah lokasi pekuburan para leluhur-leluhur, dan di antara mereka itu adalah orang-orang besar, bangsawan-bangsawan dan para raja, sehingga dalam makam mereka itu terdapat barang-barang antik. Yang sayangnya oleh para penggali-penggali pencari barang antik ini diperjualbelikan dan menghilangkan jejak sejarah. Nah, dalam konteks kebudayaan Sangihe, bahwa pemali kita atau ya orang bisa berkatakan poso atau pemali untuk mengambil benda-benda yang berasal dari kuburan. Orang berkata, oh tidak apa-apa, tidak sakit kok. Ya memang, kalau di saat hari itu juga Anda mengambilnya, Anda tidak akan sakit pada hari itu. Tapi mungkin setahun 2 tahun terjadi sesuatu yang corona mungkin atau apa, sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau boleh kita harus menghindari praktek-praktek pengambilan barang antik, apalagi di lokasi kuburan. Kecuali barang antik tersebut adalah warisan dari tetek moyang Anda sendiri yang berada di rumah Anda, diwariskan secara turun-temurun kepada keturunannya, itu wajib Anda pelihara. Dan kalau boleh jangan dijual, guys, ya. Oke. Gambar yang ini adalah gambar dari batu rimpuraing. Ya, kita tahu batu rimpuraing ini adalah batu yang ditatahkan oleh Maka Empo, Raja Kerajaan Tabukan, untuk mempersatukan dua kerajaan yang terpisah. Kalau tidak salah kerajaan Sahabe dan kerajaan yang satu saya juga kurang jelas, ada 2 kerajaan yang terpisah di sini, sehingga rimpuraing ini untuk menyatukan 2 kerajaan yang terpisah ini.
Dikisahkan bahwa Maka Ampo ini dalam kisahnya ini dibunuh oleh 2 utusan dari kerajaan Xiao, dan satunya itu dari Tamako. Jadi kerajaan Xiao ini menguasai wilayah Tamako, dan mereka mengutus 2 orang panglima perang mereka untuk membunuh si Maka Ampo ini. Ini menurut cerita yang beredar di masyarakat. Karena menurut mereka bahwa Maka Ampo ini adalah seorang yang bengis, tidak berkepribadian yang baik, juga suka memperkosa orang. Tetapi kalau Anda melihat dalam catatan sejarah di kerajaan Tabukan, Maka Ampo ini adalah orang yang bijaksana. Anda mau cari di mana seseorang yang kejahatannya sampai bisa bengis, memperkosa orang, atau bengis atau jahat, terus dia punya etika untuk mempersatukan kerajaan. Jangankan mempersatukan kerajaan, mempersatukan orang saja bisa dilukainya, apalagi konteks yang lebih besar. Ini kan agak tidak masuk akal, sehingga cerita ini harus dikaji kembali. Karena cerita ini sudah terlanjur beredar dan menimbulkan rumor bahwa ada raja dari Tabukan yang sakti bernama Maka Ampo, dan di dalam hikayat cerita itu dibunuh oleh 2 utusan dari kerajaan Xiao, yaitu Heng Keng Naung dan Ambara. Padahal kalau kita melihat dari catatan sejarah, Heng Keng Naung dan Ambara ini hidup di tahun yang berbeda dari masa pemerintahan Raja Maka Ampo ini. Kita ketahui bahwa di Tabukan ini ada beberapa raja yang namanya Maka Ampo. Kalau kita melihat raja pertama di kerajaan Tabukan itu Marco Varsus Tagama itu. Juga ada beberapa raja yang namanya juga Maka Ampo Yuda, dan ada beberapa raja yang namanya juga Maka Ampo. Jadi Maka Ampo yang mana yang sebenarnya yang menurut cerita mereka? Nanti kita akan bahas pada sesi yang selanjutnya, karena ada sesuatu yang harus kita cross check kembali tentang sejarah Maka Ampo dan Heng Keng Naung. Memang kalau dalam cerita itu dikatakan bahwa mereka berdua datang dulu ke wilayah Salurang untuk memaki Tigade. Kalau dalam bahasa daerah itu disebut dengan maki Tigade, atau melihat cenayang apakah mereka bisa membunuh Maka Ampo ini. Dan para cenayang dari kerajaan Salurang mengatakan bahwa mereka tidak bisa, tetapi ada cara yang bisa mereka lakukan untuk dapat mengalahkan si Maka Ampo, yaitu merampas bara atau pedang sakti yang milik Maka Ampo, dan hanya dengan bara itulah Maka Ampo dapat dibunuh. Maka kebanyakan maka ini seorang panglima atau pengawal pribadi dari Maka Ampo yang bernama Sarumpito, yang mungkin karena masalah dendam dia menyembunyikan pedangnya ini. Nah, nanti mungkin ceritanya kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Kita finishkan dulu kesempatan kali ini, yaitu Batu Rimpulang yang berada di Desa Suatebe yang berdekatan dengan posisi Miriam. Jadi posisi Miriam guys itu berada di seberang jalan ini. Kalau Anda menyeberang jalan ini, Anda naik ke atas bukit, di situ Anda akan bertemu dengan Miriam, jaraknya kira-kira 150 meter. Nah sekarang ini apa? Yang di depan kita ini adalah mimbar tua, mimbar pembaptisan tua. Mimbar pembaptisan tua ini ya tentunya dipakai untuk membaptis para orang-orang Sangihe yang masuk Kristiani pada waktu itu, dilakukan oleh Belanda. Dan ada sekitar 100 orang di sini dibaptis pertama kali di kerajaan Tabukan. Nah, mimbar ini juga terabaikan. Dia terletak tidak jauh dari Batu Rimpulang di pinggir jalan dan di samping pengopraan, tempat untuk melakukan pengopraan. Dari sini jaraknya kira-kira 150-200 meter sampai ke Miriam tersebut. Nah, kami waktu sampai di sini ternyata ada beberapa orang dari Irian yang datang dan mereka bangga sekali bahwa ada tempat ini di Sangihe. Tapi kenapa orang Sangihe tidak bangga dengan hal tersebut? Oke guys, jadi cukup kira-kira. Nah, nanti video ini dipertontonkan, di-share kepada anak-anak Anda agar supaya di masa mendatang mereka dapat lebih mencintai budaya mereka dan bangga menjadi orang Sangihe, karena kita memiliki catatan sejarah yang patut dibanggakan. Selanjutnya ini yang terakhir, ini adalah gambar dari jalan yang berada di kerajaan Tabukan, tepatnya di kampung Enemawira. Ini pada tahun 1000
1940-an sebelum merdeka, guys. Saya kurang tahu juga jelasnya. Yang saya temukan, yang saya dapat gambar ini dari Museum Leiden Belanda. Dan ini kalau kita lihat di sini ada dua orang dengan pakaian formal berbaju putih, dan ada juga menggunakan topi seniman, dan juga mereka menggunakan setelan celana kain yang sudah formal. Dan di belakang itu ada mobil dari Gubernur de Graaf, Gubernur Belanda. Saya kurang tahu tepatnya nama mobil tersebut mobil apa, saya belum menemukan. Tapi nama gubernur yang menggunakan mobil tersebut saya sudah temukan. Dan ini ada di Kerajaan Tabukan. Lihat di samping kiri kanannya sudah ada penataan pohon-pohon yang rindang, dan juga ada lampu penerangan jalan, lampu klasik seperti di New York. Nah, kebanyakan ini. Ada sesuatu hal yang menarik dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana pada waktu itu ada kapal Europeana yang datang ke Pelabuhan Peta untuk melakukan perdagangan, yaitu membeli hasil-hasil bumi seperti pala, cengkeh, rempah-rempah dan lain-lain. Dan di situ juga mereka memperdagangkan barang-barang seperti marmer dan barang-barang perabot rumah tangga. Produk kelapa kita ini sangat unggul di Eropa, guys, sangat unggul. Kenapa? Karena produk kelapa kita memiliki kandungan kalori yang lebih tinggi dibandingkan di wilayah lain di Republik Indonesia. Terbukti pada sekarang ini, kalau Anda tahu tentang masalah boheng atau arang tempurung yang sekarang ramai diperjualbelikan oleh orang-orang Sangihe, ternyata guys, di daerah Jawa Timur yang dulunya mereka itu mendapat suplai boheng atau arang batok dari wilayah Sumatera. Tetapi setelah munculnya arang-arang dari Sangihe atau arang tempurung orang Sangir, itu mengalahkan kualitas arang tempurung dari wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sehingga harga kita itu lebih tinggi pembeliannya ketimbang yang ada di wilayah Jawa. Karena pasaran mereka adalah di Timur Tengah, sedangkan pasaran boheng kita ada di wilayah Eropa. Kenapa itu terjadi? Semua itu terjadi karena cara orang Sangir memperlakukan atau proses orang Sangir menaiki kelapa tersebut sesuai dengan kaidah klasik, yaitu setiap 4 bulan, dan kelapa itu harus dipetik, dinaiki pada saat umur yang memang sudah wajar. Terus dia dikupas dan difufu atau koe dalam bahasa kita, dilakukan di mengoe. Jadi proses kelapa ini yang menjadi boheng ini dilakukan secara klasik, sehingga kualitas tempurung itu pun sudah kualitas yang matang, sehingga kandungan kalorinya lebih tinggi dan kita memiliki harga yang lebih baik di pasar Eropa. Jadi berbanggalah kita sebagai orang Sangihe memiliki produk yang unggul di Eropa. Tinggal bagaimana kita mensyukurinya. Oke guys, kali ini cukup. Nanti kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya tentang sejarah dan cerita dari Maka Ampo Wiwenge, Hengking Nau, Ambara, dan kisah-kisah intrik di balik semua itu. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan thank you for your watching.